Puji Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia, salam jumpa dalam Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kita bahagia sekali berjumpa lewat Paulus Rachel Ministry. Dengan demikian firman kita mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpuji namamu untuk selama-lamanya. Hari ini kami bahagia dan bangga karena Tuhan izinkan kami kembali dalam acara Paulus Rachel Ministry. Kami butuhkan firman untuk mengajar hidup kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Berkati kami semuanya, namamu dipermuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya sangat bersukacita kalau hari ini kita berjumpa kembali. Walaupun waktunya singkat, bahkan kadang-kadang ngelantur terlalu banyak. Hari ini kita bicara soal jadilah manusia produktif. Ini penting sekali. Ya. Itu kalau Bapak Ibu baca dalam Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 27. Itu akan melihat perkembangan manusia yang produktif. Khususnya dalam ayat yang 13b. Lukas 19 ayat 13b. Singkat kalimatnya yang mengatakan, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang. Pakailah ini. Berarti menunjukkan sesuatu. Untuk dibawa, dipakai sebagai alat dagang sampai bosnya itu pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah negara kita juga termasuk satu negara yang menghadapi krisis? Nah, ini pertanyaan, namun terserah Bapak Ibu Saudara yang menanggapinya. Atau negara kita sedang maju pesat untuk bangkit. Itu semua tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Termasuk kita yang mendengarkan baik di rumah maupun di tempat di mana firman itu diberitakan. Dan hari ini saya mengajak atau firmanlah mengajak kita semuanya jadilah manusia yang produktif demi kehidupan kita. Dalam perumpamaan Lukas 19 ayat 11 sampai 27 itu ada 3 penilaian atau kelompok atau tipe ya tentang harta, ya, tentang uang, yaitu mina. Dalam ayat-ayat ini 10 orang dipanggil untuk ditinggali uang sebagai usaha untuk usaha. Namun lebih praktisnya saya bagi dalam 3 kelompok aja. Ya. Yang 1 orang 1 mina, kelompok 1, kelompok kedua 5 mina, kelompok 3 10 mina. 1 orang tiap-tiap orang. Nah, inilah yang dipercayakan oleh bosnya waktu itu kepada pekerja-pekerja. Dan masing-masing bertanggung jawab berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya begitu bosnya pulang, dia sukses berhasil. Dan memang itulah kemauannya bosnya begitu. Waktunya tepat, bosnya pulang, dipanggil semua hamba-hambanya. Yang pertama dipanggil yang dikasih beban, ya, uang 1 mina. Dan hamba yang diberikan 1 mina itu punya pola pikir yang jahat. Dia tidak kembangkan 1 mina itu, bakal disimpan. Dia pikir, kenapa saya 1, yang lain 5, yang lain 10.
ini bos kita ini nggak bener, dia punya pola pikir. Lebih baik saya simpan aja. Nah, saatnya lah bosnya tanya kepada hamba yang satu mina. Dalam Amsal 12 ayat 27, ya, di sana itu jelas sekali apa yang diharapkan oleh bosnya sangat bertentangan. Bosnya berpikir ini hamba yang jahat nih, nggak punya pikiran yang positif, malas, nggak mau usahakan. Kenapa mesti harus begitu, disimpan uangnya, kasihkan ya temannya, mungkin bisa kerjasama. Ternyata enggak. Sampai akhirnya satu mina tetap satu mina. Lalu kelompok yang kedua, orang yang dikasih 5 mina. Dia sangat sukacita karena menghasilkan 5 mina. Setelah dia berusaha dengan semaksimal mungkin, dan dia beruntung 5 mina. Demikian juga yang ketiga yang 10 mina. Dia mendapat hasil 10 mina. Orang yang kedua sangat sukacita, orang ketiga lebih daripada itu. Derajat sukacitanya luar biasa. Nah, inilah orang yang paling berproduktif. 10 mina maupun yang 5 mina. Nah, hari ini bicara soal mina, maka ada 2 hal yang perlu kita simak bersama hari ini. Yang pertama, mampu mengelola tanggung jawab yang dipercayakan. Ini penting. Kalau saudara bertanggung jawab soal produktivitas, maka mari kita harus mampu mengelola tanggung jawab itu. Walaupun karakter kita berbeda satu dengan lain, namanya manusia. Ada yang karakter baik maupun jahat, kemampuannya pun juga berbeda. Tetapi kalau kita lakukan dengan pasti Tuhan juga menghendaki orang yang berproduktif itu orang yang rajin, ulet, tekun, semangat, sabar, dapat dipercaya, bahkan dapat diandalkan. Tuhan itu menghendaki seperti itu. Kita ini manusia kadang-kala terlena. Setiap talenta atau karirnya yang dipercayakan kadang-kala tidak berhasil karena kemalasan dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk berproduktif kita harus punya integritas. Sangat penting dan paling dibutuhkan agar berhasil dalam berbisnis dan berkehidupan adalah berintegritas. Sekarang ini orang mendambakan pemimpin yang produktif dan ingin dipengaruhi oleh orang lain secara individu. Nah, karena itu mari kita kembangkan kualitas integritas sehari-hari dalam teladan karakter yang konsisten. Kita harus gunakan komunitas yang jujur, harga menghargai, teladankanlah kerendahan hati kita terhadap orang lain. Perlihatkanlah dukungan kepada orang lain juga. Milikilah sikap melayani satu dengan lain. Dan buatlah komitmen untuk jujur, untuk dapat dipercaya dan pegang rahasia. Nah, kalau hal-hal itu menjadi bagian dalam kehidupan berproduktif, saya yakin percaya
Anda akan berhasil. Biarlah kita semua masing-masing pegang teguh kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dalam berkarya, berbisnis, berdagang, berusaha demi hidup masa depan yang lebih baik. Berproduksi yang lebih mantap. Dan semua itu bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua percaya kalau kita bersama dengan Tuhan berproduktif, pasti akan berhasil. Jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Tuhan memberkatinya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami manusia banyak kekurangan, kelemahan. Tapi kami belajar kebenaran firman-Mu. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk berproduktif, yang aktif, semangat, jauh dari kemalasan. Tetapi biarlah hikmat-Mu menyertai kami ya Tuhan. Apa yang kami pikirkan, rancangkan, lakukan, biar semua datang dari Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Hari ini aku berhenti, tapi hati Tuhan dan kehendak akan terus berjalan, mempengaruhi tiap-tiap umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.